Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu matematika sebagai tool of science. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Imamatur Rosyida dengan NIM AHID 136, yang kedua yaitu Clarissa Nurlaili Komaria dengan NIM 156, yang ketiga yaitu Radita Delvina Aulia dengan NIM akhir 163. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa matematika itu. Kami menggunakan 3 pembagian, yaitu yang pertama, epistemologi. Matematika merupakan bahasa artifisial yang bersifat eksak, cermat, dan terbebas dari nona emosi. Epistemologi sendiri ini menekankan sifat matematika sebagai sistem pengetahuan buatan manusia yang dirancang untuk menggambarkan dunia dengan sangat presisi. Matematika bersifat eksak, yang berarti selalu benar atau salah, tidak ambigu, cermat, menghindari kesalahan perhitungan, dan netral, memiliki makna seperti tidak terpengaruh oleh emosi atau subjektivitasnya. Misalnya, rumus E sama dengan MC kuadrat memiliki makna yang tetap dan dapat diterapkan di mana saja tanpa bias. Untuk yang kedua yaitu ontologi. Matematika merupakan bahasa perlambangan. Ontologi ini dipahami sebagai bahasa simbolis yang menggunakan lambang-lambang untuk mewakili konsep atau fenomena. Contohnya seperti angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau simbol seperti pi, dan tidak memiliki makna fisik langsung, tetapi digunakan untuk merepresentasikan fenomena alam atau abstraksi pemikiran. Dengan simbol ini, matematika mampu menjelaskan pola, keteraturan, dan hubungan antar objek tanpa perlu menyebutkan benda yang konkret. Untuk yang ketiga yaitu aksiologi. Segala hal yang terkait dengan kebermanfaatan matematika dalam kehidupan. Aksiologi ini tentang manfaat praktis matematika dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam teknologi. Matematika digunakan untuk merancang algoritma komputer. Yang kedua, dalam ekonomi, model matematika membantu memprediksi pertumbuhan pasar. Untuk yang ketiga itu dalam rekayasa, matematika memungkinkan perhitungan struktur bangunan agar tahan gempa. Dengan kata lain, matematika berfungsi sebagai alat yang mempermudah kehidupan manusia, baik dalam memecahkan masalah, memprediksi kejadian, maupun menciptakan inovasi. Berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari matematika sebagai tool of science. Matematika memainkan peran penting sebagai alat bantu dalam sains, termasuk dalam laju reaksi. Salah satu konsep fundamental dalam turunan dx per dt yang mempresentasikan perubahan suatu variabel terhadap waktu. Dalam konteks kinetika kimia, turunan ini sering digunakan untuk menentukan laju reaksi, memodelkan perubahan konsentrasi reaktan atau produk, dan nilai order reaksi. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu pemodelan dan prediksi. Matematika lebih cocok untuk menangani data kuantitatif, namun banyak fenomena ilmiah melibatkan variabel kualitatif yang sulit dimasukkan ke dalam model matematis. Yang kedua, efisiensi dan penyelesaian masalah. Dengan menggunakan metode matematis, solusi untuk masalah kompleks dapat diperoleh lebih cepat dan efisien. Misalnya optimasi fungsi membantu menentukan kondisi terbaik dalam reaksi kimia atau proses industri tanpa perlu mencoba-coba secara langsung di laboratorium. Yang ketiga, analisis kualitatif. Dengan bantuan matematika, analisis data eksperimen dapat dilakukan secara objektif dan kuantitatif.
Teknik seperti analisis statistik, regresi, dan pengelolaan data membantu ilmuwan untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, dan tingkat signifikansinya. Untuk yang terakhir, generalitas dan abstraksi. Matematika dapat digunakan secara luas dalam berbagai disiplin sains, baik fisika, kimia, biologi, maupun ilmu sosial. Konsep matematika seringkali bersifat abstrak tetapi dapat diterapkan secara universal seperti diferensial, integral, dan probabilitas. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, kesulitan dalam mengintegrasikan variabel kualitatif. Matematika lebih cocok untuk menangani data kuantitatif, namun banyak fenomena ilmiah melibatkan variabel kualitatif yang sulit dimasukkan ke dalam model matematika. Untuk kelemahan yang kedua yaitu ketergantungan pada data dan akurasi pengukuran. Model matematika sangat tergantung pada data yang digunakan. Jika data yang dimasukkan tidak akurat, hasilnya juga akan salah, terlepas dari seberapa canggih modelnya. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu potensi kesalahan interpretasi. Penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan memerlukan interpretasi yang tepat. Hasil matematis bisa disalahartikan atau digunakan untuk mendukung agenda tertentu jika analisis tidak dilakukan dengan hati-hati. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu abstraksi yang berlebihan. Matematika yang sering bekerja pada model yang ideal dan abstrak yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realita dunia nyata. Misalnya, model matematis sering mengabaikan faktor kompleks seperti ketidakaturan lingkungan atau dinamika sosial. Next, yaitu solusi menghadapi kelemahan. Yang pertama yaitu gunakan visualisasi data dan model untuk menyampaikan. Yang kedua, membuat interpretasi matematis yang tepat, yang dapat diterjemahkan ke dalam istilah yang relevan secara praktis. Dan yang ketiga yaitu gunakan data eksperimen untuk memvalidasi atau memperbaiki model matematika. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk contoh dari matematika sebagai tool of science, yaitu seperti pada kinetika laju reaksi, dapat disebutkan dx per dt sama dengan k amin x, kemudian dx per amin x sama dengan k kali dt, menghasilkan min integral d amin x per amin x sama dengan k integral dt, min ln amin x sama dengan kt plus c, kemudian kt sama dengan min ln amin x min c, kemudian c sama dengan min ln a, kemudian min ln amin x sama dengan kt min ln a, kemudian hasilnya persamaan laju reaksinya ya orde 1 yaitu ln amin x sama dengan min a min kt. Berikut ini merupakan referensi yang kita ambil untuk membuat dari PowerPoint ini. Yang pertama yaitu dari buku yang diterbitkan oleh Smith J. tahun 2018 yang berjudul Mathematics as a Tool in Science. Kemudian Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika dari Hendrayanto DN tahun 2019 dengan judul Implikasi Perspektif Filsafat Konstruktivisme dalam Pembelajaran Matematika. Yang ketiga yaitu jurnal dari Mayasari S tahun 2019 Filsafat Pendidikan Humanisme dalam Perspektif Pembelajaran Matematika, Jurnal Pendidikan Tambosai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.